Sungguh rencana-Mu indah bagi kami. Hamba-Mu percaya Tuhan, hamba-Mu ada di sini adalah sebuah rencana daripada Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, bukan kehendak hamba, tapi ada sesuatu rencana yang Tuhan kerjakan untuk kami. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan inginkan kami perbuat pada malam hari ini. Ada sesuatu yang ingin Tuhan katakan bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu itu indah bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati persekutuan pada malam hari ini Tuhan. Lebih hari kami lebih mengerti segala rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Iya. Mula pertama saya ucapkan terima kasih. Saya boleh jalan-jalan ini? Boleh ya? Saya khawatir takutnya nggak boleh jalan-jalan ini. Ya kan? Iya, karena saya kalau nggak jalan, khotbah saya bisa 1,5 jam. Tapi kalau saya jalan-jalan, saya mungkin cuma hanya 25 menit, 30 menit. Karena capek jalan-jalannya daripada khotbahnya. Iya. Iya, terima kasih untuk Bapak Gembala di tempat ini, Pak Sudarso, teman saya dari kecil ya. Ya, saya tidak bisa nolak. Biasanya saya minta nolak untuk saya tugas karena saya tidak biasa khotbah di luar. Ya, saya kemanapun diminta khotbah, saya dianggap pendeta paling sombong itu saya. Ya, jadi saya di mana-mana di GPPS terkenal pendeta sombong itu saya karena saya diminta khotbah tidak mau. Ya, tapi saya suka seperti contoh di Manado, jam 7 saya dijemput untuk breakfast, dipulangkan ke hotel jam 3. Kemudian jam 5 saya dijemput lagi, dipulangkan ke hotel lagi jam 10. Di situ kami kumpul dengan para pemimpin-pemimpin dari PLN, dari berbagai macam gereja, kami sharing. Ya, itu memang apa yang saya kerjakan. Jadi saya untuk khotbah itu jarang sekali, jadi mohon maaf kalau saya tidak pandai untuk khotbah, walaupun saya seorang gembala. Ya, saya bukan pengkhotbah yang bagus, ya kan saya memang gembala, panggilan saya gembala. Ya, nanti saya lebih senang fellowship, saya lebih senang kumpul bersama. Jadi hampir setiap hari kami kumpul dengan keluarga. Keluarga prioritas bagi saya. Keluarga itu prioritas karena bagaimana saya bisa mengembalakan jemaat kalau saya tidak bisa mengembalakan keluarga. Jadi disinilah kami, walaupun mungkin kami nggak khotbah di tengah-tengah anak-anak saya dan istri saya, tapi kami berfellowship. Kami makan malam bersama itu selalu kami adakan. Kami kumpul, kami ngobrol. Kalau kami ke mall, kami habiskan waktu itu di food court, makan, ngobrol, itu fellowship. Kami merasakan kebaikan Tuhan, kami bersaksi, kami ngomong cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya, itu semua kami adakan terutama kepada keluarga. Ya, jadi mohon maaf kalau khotbah saya bukan lulusan STK, saya tidak pernah mengecap atau duduk dalam bangku sekolah Alkitab. Ya, tapi kalah semua oleh anugerah Tuhan, semua oleh kemurahan Tuhan. Saya bisa jadi gembala itu panggilan. Jadi prinsip pedoman kerja GPPS adalah bekerja menurut panggilan. Ya, jadi bukan maunya saya jadi pendeta sebenarnya, tapi itu karena panggilan. Memang ada yang kenal saya, rumah saya Jalan Sulawesi, selain Pak Darso, rumah saya gereja, di tempat engkong saya itu gereja, engkong saya gereja, engkong sama engkong angkat saya, kungkung sama Om Ishak itu almarhum founder itu satu kampung, saya saudara, bukan saudara tapi satu kampung, sama-sama ke Indonesianya, sama-sama melayani Tuhan gitu ya. Tapi bukan karena itu saya jadi pendeta. Yang engkong saya juga punya sebuah perusahaan, punya usaha yang cukup terkenal di tahun-tahun 70-an, 60 itu 70-an cukup terkenal, yaitu Biro Reklame atau Advertensi yang dulu di Pasar Kembang sebelahnya diberi Indonesia Neon, Sahe Neon, kemudian Niko Neon, ya kan, ya sampai sekali Jakarta juga era Ladar Neon, ya Jawa Neon itu semua. Jadi kami itu menguasai, dulu reklame paling menguasai seluruh Indonesia itu adalah Niko Neon tempat kami. Saya memang di antara cucu laki yang paling besar adalah saya. Cucu pertama laki saya. Dan saya yang diwarisi ilmu untuk perusahaan membuat neonsen, kalau dulu neonsen ya, bukan LED tapi neonsen. Ya, jadi waktu zamannya Konica, ya Coca-Cola gitu, itu semua rame-ramenya. Jadi kekayaan kong saya besar jadi diberkati oleh Tuhan karena perusahaan itu yang diberkati. Jadi saya tidak ada di Jalan Sulawesi itu sudah enak, nyaman. Walaupun kita naik becak ya Pak Dato ya, kita naik becak sekolah, mobil yang kong saya kan juga banyak, tapi kita sedangnya memang baik. Jadi sekali lagi bukan karena
engkong saya ini pendeta, saya jadi pendeta. Tapi itu lewat proses. Sungguh. Saya kenapa tidak melayani di tempat kami di Jalan Sulawesi? Ya, karena saya percaya bahwa kependetaan atau gembala itu warisan. Gereja bukan warisan. Walaupun saudara saya, keluarga saya, semua bedak saya itu butuh. Kenapa meninggalkan Jalan Sulawesi? Kenapa meninggalkan kerjaan Tuhan? Walaupun saya sudah dari kecil saya ikut di Jalan Sulawesi. Kenapa tidak menjadi penerus? Saya juga diwariskan, diajarkan semua ilmu tentang pembuatan neonsen, tapi saya tidak meneruskan perusahaan neonsennya. Walaupun itu makmur, itu pundi-pundi saya bisa banyak dari situ. Ya kan? Tetapi karena panggilan, sekali lagi karena panggilan. Ya, itu saya melayani Tuhan. Tuhan terima kasih. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi semua ini rencana Tuhan. Saya ada di tempat ini. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau saya ada suatu kata atau perbuatan atau tindakan saya yang menyenangkan pada malam hari ini, kadang-kadang karena memang saya pernah diundang sebuah gereja, saya khotbah, ya saya singgung pemain musik, hanya pemain musik berontak ngomong sama Ibu Gembala, jangan diundang lagi Pak Wiwi, jangan diundang lagi Pak Samuel. Ya karena saya merubah paradigma, saya merubah filosofi mereka, karena pelayanan Tuhan itu bukan sembarangan. Kalau kita kerja di perusahaan mungkin bisa kita seenaknya kita, tetapi kalau di gereja kita melayani itu dengan hati, ya kan? Bukan motivasi dengan materi dan sebagainya, tetapi dengan hati. Karena kita mengucap syukur. Ini menjadi beban atau tugas saya. Jadi kalau saya khotbah itu mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Mungkin Anda tersinggung, tetapi saya lebih senang Anda tersinggung. Kalau Anda tersinggung berarti Anda ngerti. Anda tersinggung berarti Anda memahami dan Anda mengetahui dan sadar akan kesalahan karena Anda tersinggung. Kalau Anda tidak tersinggung, saya malah bingung, berarti Anda itu tidur. Nanti kalau ketika saya khotbah, mungkin saya berbicara tentang firman Tuhan, Anda tersinggung, itu berarti saudara betul-betul tangkap firman Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat ke-11. Seperti lagu yang terakhir ya tadi, rencanamu itu indah, apa yang Tuhan berbuat itu indah. Bisa Pengkhotbah 3 ayat ke-11. Multimedia bisa bantu saya. Iya, oke. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi dalam pengertian saya, kalau belum waktunya itu belum indah. Atau belum indah kalau itu belum waktunya. Paham di sini kan? Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi pas, segala sesuatu itu indah kalau waktunya itu tepat. Kalau Anda sekarang belum mengalami sebuah keindahan, itu belum waktunya. Itu maksud saya ya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi di sini yang akan saya bahas, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya kan? Tadi saya bilang saya tidak secara kebetulan karena saya cucu pendeta, kemudian saya jadi pendeta. Saya di GPPS Sawah itu 15 tahun. Saya di Kutisari merintis dari nol. Tahun 87 saya masuk Kutisari, masih sawah itu. Siwalan-Kerto sawah. Engkong saya beli tanah di Siwalan-Kerto 800 meter untuk gereja, tapi saya tidak menempati di situ. Mama saya memberikan saya rumah kecil 200 meter. Ya enggak sampai 180, tapi saya tinggal di situ. Saya buka persekutuan karena saya tinggal di sawahan. Ya, ibu angkat saya Maria Lewi Santoso almarhum, anak dari founder almarhum juga Ishak Leo. Kami merintis, kami buka sana, kami ada 9 pos PI. Termasuk di Pondok Mutiara itu juga ada pos PI kami. Ya, Pondok Jati, di Sidoarjo, Tanggulangin. Setiap perumahan kami wajib kontrak 2 tahun. Di situ kami taruh petugas yang sekolah Alkitab, tempatkan di sana, cukup kami kasih uang bulanan saja. Selanjutnya dia hidup dengan iman. Ya, jadi saya mengalami hal-hal yang tidak baik, tidak enak ketika keberadaan saya ada di sebuah organisasi. Saya percaya, ya kan, setiap manusia akan mengalami hal-hal yang mungkin dramatis, ya kan, tidak sesuai dengan kehendak kita. Saya pun juga nggak ingin jadi pendeta sebenarnya. Apa enaknya? Saya di sawahan, ya sudah enak 14 tahun saya sudah ada di Bibis, saya ada di sawahan, ya, saya ada di Bemo Blimbing, sudah pelayanan enak. Tapi tiba-tiba ada suatu ketika saya harus mengalami sesuatu masalah sehingga saya juga harus berhadapan dengan pihak kepolisian karena dianggap pencemaran nama baik untuk hanya sekedar untuk membela pekerjaan Tuhan. Membersihkan nama pekerjaan Tuhan berarti meluruskan apa yang salah menjadi yang benar.
tapi dianggap pencemaran nama baik. Ya, nggak enak toh, ya kan? Orang bilang saya ini anggap cucunya Om Ishak, tapi ada beberapa orang yang ingin menghancurkan, tidak enak. Tetapi saya tahu bahwa rencana Tuhan itu indah. Saya harus ke Kutisari walaupun kecil, tidak sebesar sawahan. Awal mula Kutisari itu hanya cuma jumlahnya beberapa bilangan saja, 10 orang, 20 orang. Ya. Setelah kami belum punya tempat, kami sewa di Wiswasir, kami sewa di Kodam, kami disewa juga di daerah Gunung Sari. Kami membuka pos-pos PI, kami membuka kebaktian ibadah-ibadah di tempat-tempat persewaan. Setiap hari, setiap Jumat kami juga angkat-angkat alat musik, sound system. Kami angkat-angkat, kami punya alat musik yang setiap saat kami bawa untuk pelayanan kemanapun kami berada. Ya. Jadi sudah enak mungkin pelayanan kami, tapi tiba-tiba ada ombak, ada angin yang menghantam kami. Ya. Kami nggak ngerti. Sebenarnya kami bisa lepaskan kerjaan Tuhan, kami bisa bekerja secara sekuler. Karena itu menguntungkan bagi kami. Ya. Kami tidak memahami. Ya, kami tidak memahami pekerjaan Tuhan yang apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Ya. Jadi saya sama istri punya tekad, kami teruskan pelayanan pos-pos kami sampai jumlahnya sampai mencapai 600 jemaat. Terakhir kami pisahkan, kami lepaskan semua supaya mandiri. Ya, karena kami merasa kami tidak mampu untuk melayani, mengembalakan jemaat lebih daripada 200. Itu prinsip kami. Jadi prinsip kami di Kutisari, kami maksimalkan harusnya cuma 200. Karena lebih dari 200 saya pribadi tidak akan mampu. Karena pengembalaan itu bukan sebuah perusahaan yang punya divisi dibagi berapa orang. Tugas gembala itu semuanya adalah memperhatikan jemaat satu persatu. Lebih dari 200 saya tidak mampu karena Anda akan pasti mengalami hal yang sama Pak Darso. Bagaimana melayani tidak mengenal waktu. Jam 2, jam 3 kami harus ditelepon, kami di WA dan kami harus jawab. Mohon maaf sampai HP kami pendeta bukan kesombong, HP kami sampai 2. Pak Darso tadi saya lihat juga HP-nya sampai 2. Ya kan? Karena banyaknya jemaat yang harus kami layani. Jadi kami kadang-kadang kenapa WA saya Pak Tirta kok tidak dijawab WA saya Pak Tirta? Ya karena kami banyak melayani jemaat itulah. Jadi kemampuan kami terbatas. Ya. Kami tidak menyelami akan hal itu. Pekerjaan Tuhan, tapi kami terus percaya Tuhan punya hal yang baik bagi kami. Seakan-akan kami dibuang, seakan-akan kami ya mau disingkirkan. Saya ingat sebuah cerita tentang Yusuf. Ya, dalam Alkitab, Yusuf menjadi anak kesayangan dari papanya. Dia sangat disayangi oleh papanya. Tapi ketika dia disayang sama papanya, saudara-saudaranya membencinya. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Apalagi ketika Yusuf menceritakan tentang mimpinya. Saudara-saudaranya akan berniat untuk menjualnya atau membunuhnya. Ya, dan itu dilakukan oleh saudara-saudaranya. Sehingga cerita akhirnya Yusuf dibuang, dijual. Ya. Dan selama Yusuf dalam pembuangan, dan selama 22 tahun Yusuf tidak bertemu dengan bapaknya, tidak bertemu dengan saudara-saudaranya. Tapi satu ketika, ya, saudara-saudaranya ketemu dengan Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 45, coba Kejadian 45, ayat ke-5. Ya. Ketika saudara-saudara Yusuf itu ketemu dengan Yusuf, ya, mereka menjadi ketakutan, mereka menjadi terheran-heran. Kenapa? Seperti Pak Darso melihat saya, mungkin saya melihat Darso. Nanti Pak Darso katakan, saya 2007 itu bertobat. Saya juga heran. Kita dulu sama-sama satu kelas, sama-sama nakalnya, jujur, masih kecil. Ya kan? Jadi kalau ketemu, aku enggak bisa habis pikir ya. Kok kamu bisa jadi pendeta? Begitu kan? Saya ketemu lihat Pak Darso, tiba-tiba lihat Pak Tirta. Ya kan? Kok bisa lo kamu jadi pendeta? Gitu kan? Ya, ini sama dengan saudara-saudaranya Yusuf. Kok bisa dia jadi orang yang nomor 2? Ya, Kejadian 45. Ayat ke-5. Kejadian 45 ayat ke-5. Ya, oke. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, gitu kata Yusuf sama saudara-saudaranya. Dan janganlah menyesali diri karena mereka ketakutan. Ya kan? Jangan-jangan
nanti saudara-saudaranya dipenjarakan atau dihukum atau balas dendam Yusufnya kan. Tetapi Yusuf berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah mencari diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat ke-6. Katakan ayat ke-6. Coba lanjut. Ya, karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat ke-7. Ya, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat ke-8 ini yang penting kali. Ayat ke-8 katakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Dikatakan, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya. Bentar, apa yang Yusuf terima? Sebenarnya ketidaksenangan, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dimasukkan penjara. Kita lihat setelah 22 tahun kemudian, ya kan, saudara-saudaranya datang, dia ketemu Yusuf, mereka terheran-heran. Kok bisa jadi ini? Tapi Yusuf mengatakan, bukan aku, bukan kamu, tetapi Allah yang punya. Kata Tuhan, sama dengan kita. Dari ayat ini saya punya prinsip, ayo kita layani Tuhan, jangan istri. Ya kan? Kita layani Tuhan, walaupun apapun yang kita harus hadapin, kita layani Tuhan. Karena kita nggak mencari, kita percaya bahwa Allah itu adalah Alfa dan Omega. Ya kan? Kita hanya mungkin kalau kita tahu awalnya kita nggak akan tahu masa depan kita, tetapi Allah itu tahu dari masa depan kita. Dia tahu juga dari depan ke belakang masa lalu kita. Dia lebih tahu daripada kita. Oleh sebab itu saya lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada manusia. Walaupun secara kenyataan mungkin apa yang kita alami tidak enak seperti Yusuf. Ya, tapi saya percaya ada suatu rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan buat kita. Ya kan, saya akan berkata kepada saudara, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Apa yang harus kita kerjakan? Hanya menyenangkan hati Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya kan, melakukan tugas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya kan? Saya sendiri menghadapi hal-hal ini, ya kan, saya harus sabar. Saya harus betul-betul ya tekun. Ya, karena saya percaya dengan yakin. Ya, anak-anak sekolah minggu kita di Jalan Sulawesi yang dulu saya antar jemput pakai pick-up, pakai apa gitu ya. Sekarang mereka melayani. Saya pikir inilah Tuhan. Yang Tuhan mau pakai kita. Mungkin pekerjaan yang kita lakukan itu kecil. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Ya kan? Orang sedang bilang sama saya, enak ya tempatnya Pak Wiwi. Enggak bingung pemain musik. Ya kan? Karena ada pemain musik itu selain anak saya, ya anak-anak cantik saya bilang sama Pak Darso, kami anak-anak youth itu sudah anggap kami keluarga. Dia makan, tidur, kadang-kadang di rumah kami, di gereja. Kami jamin mereka, ya kan, kami masakan mereka, makan bersama-sama. Jadi mereka sendiri yang punya skill membantu pelayanan. Pak Darso pernah melayani, Pak Tirta pernah melayani tempat kami. Itu semua anak-anak angkat kami, semua anak-anak kami yang melayani. Kami tidak pernah kesusahan. Ya kan? Kalau ada satu yang tugas di luar negeri atau kerja di luar kota dan luar pulau kembali, pasti Tuhan kirim pemain musik. Dan kebanyakan 99% itu adalah anak-anak didik kami, anak sekolah minggu kami. Itu yang Tuhan kerjakan buat kami. Semakin kami percaya, barang siapa yang setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Jadi jangan remehkan dengan hal-hal yang kecil, walaupun kita mungkin menjadi guru sekolah minggu, mungkin pembina anak-anak muda. Ya, tetapi Tuhan mau pakai kita untuk perkara-perkara yang besar. Saya pernah berkata ya kan, kepada jemaat, ingat, saya ini suka tanaman, saya suka tanaman apalagi yang buah-buahan. Ya, tapi karena rumah saya nggak besar, cuma 180 kami nggak punya lahan untuk tanaman. Dulu punya kolam, punya apa, saya dulu kerjanya bikin tebing, bikin kolam, bikin amancur, bikin segalanya. Ikan koi itu sudah langganan saya tahun 70-an. Ya kan, di wilayah Damar Permet, waktu zamannya ada kolam renang Tirta itu, Taman Tirta. Dan sebagai itu saya bangun Damar Permet Selatan, saya bikin kolam ikan, bukan kolam renang. Pekerjaan saya itu, saya senang hobi ikan. Tapi karena rumah saya kecil dan bikin persekutuan, akhirnya saya bongkar, saya buka semen, nggak punya lahan. Saya bikin di lantai 3, piara tanaman. Tapi karena di lantai 3, dekat dengan matahari, saya suka tanaman. Suatu saat saya ke Trubus, saya lihat tanaman, kecil segini, buahnya tomat, ya kan, saya senang. Tapi kan begitu saya lihat, ada labelnya, saya lihat harganya, itu yang saya nggak senang. Saya senang tanamannya, saya suka, saya ingin. Ya kan, saya eman. Gini aja 1.200.000. Ya kan,
1.200.000 tapi sudah berbuah. Saya bilang, saya cari yang lainnya. Ya mungkin ada di bawah 1 juta atau 700 atau 700 enggak ada. Jeruk pun ada 800, 900, itu pun daunnya jelek semuanya. Ya, ada murah. Terus orang yang tugas yang jual, tahu saya mungkin enggak niat beli atau enggak punya duit, tapi lihat-lihat aja. Dia tunjukin saya bibit-bibit tanaman di satu lorong tempat, bibit tomat, lombok dan sebagainya. Ya, dia kasihkan saya, bibit. Pak, ini murah. Saya menganggap dia menghina saya karena saya tuh yang tanamannya tomat, ya yang sudah berbuah, tetapi dia berikan saya bibitnya, ya kan, bibit tanamannya tomat. Dia pikir saya tuh nggak ngerti atau apa, tapi saya dapat satu pelajaran. Saya beli murah, cuma 2.000 rupiah. Bibit tomatnya murah, saya beli 2.000 daripada tadi 1.200.000. Saya beli 2.000 sahabat. Disitulah saya memahami. Saya renungkan, kenapa orang ini kasih saya bibit tomat? Kenapa orang ini kasih ini apa pun? Disitulah Tuhan berikan saya hikmat. Ya, ternyata di dalam bibit sebuah bibit itu, disitulah akan banyak daun, disitulah akan banyak ranting, disitulah akan tumbuh buah-buahan. Awal mulai memang dari bibit, dari kecil. Matius 13, bisa bantu saya, Matius 13 ayat ke-31. Matius 13 ayat ke-31. Saya dikasih waktu berapa menit? Terserah, ini yang bahaya. Karena di sebelah samping sudah ada makanan. Oke, ayat 31 sampai. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat ke-32, ini penting. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, ini proses. Ya kan? Apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya kan? Ya, biji kelihatan yang kecil, tetapi disitulah ada kehidupan, disitulah ada buah, disitulah ada baut, disitulah ada batang. Jangan menganggap kita ini orang kecil, jangan menganggap kita ini tidak bisa apa-apa. Ya, saya berdiri di tempat ini sudah dikasih tahu sama Pak Darso. Ya kan, nanti yang datang para pelayan Tuhan, saya ngeri sama. Karena pelayan Tuhan. Apakah saya mau ngajarin pelayan Tuhan, ini ngeri sekali. Saya nggak percaya kalau hari ini satu gas, bener. Ya kan? Karena Pak Darso dalam WA saya lihat dari atas sampai bawah, tidak pernah mengingatkan saya tugas saya. Pak Darso hanya telepon saya, bisakah melayani pada tanggal ini, hari ini. Sudah lama itu. Pak Darso hanya mengingatkan karena kesibukannya, nanti saya ingatkan kembali. Ya, tadi pagi saya diingatkan istri saya, jadi toh tugas di malam. Kalau jadi saya, lu enggak usah jemput anak. Ya enggak tahu ya. Saya telepon Pak Tirta. Pak Tirta diundang lah. Pak Darso ya, ada persekutuan ya. Saya cuma mancing aja. Iya, datang ya Pak. Pak Tirta datang ya, datang. Bu Ita juga datang ya, istrinya tuh datang, temenin saya datang ya. Iya, sama-sama saya juga diundang. Tapi saya khotbah enggak tahu. Itu saya mengingatkan saya, terus pokoknya lu siap kok. Daripada nanti malu-maluin. Ya, kalau kami pendeta, ya kan harus memang persiapan, walaupun satu ayat bisa ngomong 2 jam, kayak Pak Darso, ya kan. Tapi kami enggak mau, kami mau apa yang Tuhan rencanakan bagi kami, karena apa yang kami tabur itu harus akan berhasil. Jangan sampai kami berbicara, kemudian ya kan hilang begitu saja. Saya percaya ketika saya berbicara pada malam hari ini, ya kan, bukan hanya sekedar mulut saya berbicara, tetapi ada sesuatu rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan. Kita akan lihat nanti, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 22 tahun kemudian seperti Yusuf. Apa yang terjadi dalam diri kita? Itu pekerjaan Roh Kudus yang kita dengar malam hari ini. Ya, nanti ketika saya lihat begitu, ya kan, saya mengerti maknanya. Ternyata murah 2.000, tapi kalau kita betul-betul dia bertumbuh, kita tanam, bijinya murah 2.000, tapi tanahnya mahal. Tidak tahu tanah di sini berapa per meternya, berapa mahal waktu ya. Jadi tanah itu mahal, hati kita ini mahal. Ya kan, bijinya murah, ya kan, tanahnya mahal. Kalau apalagi tanah yang subur, lebih mahal lagi. Ya, firman Allah kata, ya kan, kalau dia sudah tumbuh, ya dia lebih besar daripada sayur yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang katanya. Kita akan berbuah, kita akan berdampak. Ya. Saya punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya,
teman kita yang jadi dokter Wijaya ya, Sian ya. Saya main ke Malang, saya tunjukkan hasil saya, lab saya. Setiap kali saya periksa lab, selalu ada di bawahnya ada kata-kata SSK. SSK itu singkatan daripada serum sangat keruh. Ya, SSK, serum sangat keruh. Itu saya nggak ngerti waktu itu, bohong itu. Saya ganti, serum sangat keruh, SSK. Samuel sangat keren, SSK. Samuel sangat keren. Karena apa? Dokter Diang atau Liang gitu ya, Liang. Pak Sam, hidupmu itu karena anugerah. Saudara, terakhir saya periksa 1 bulan yang lalu, kolesterol saya 650, itu kolesterol. Kurus kelihatannya. Trigliserid saya masih simpan datanya, saya nggak bohong. Trigliserid saya 3.600. Gila. Saya punya teman dokter, guru sekolah minggu kami dari Jalan Sulawesi sampai sekarang dia ngajar juga. Adiknya daripada Dokter Ratna, dokter kecantikan, Dokter Linda. Magerjo ya, Dokter Linda, Dokter Ratna. Itu selalu datang kalau saya sakit, masih rambutnya rolan, dia baru keramas dari keluar kamar mandi. Dengar saya sakit, dia datang ke rumah saya, dia untuk periksa tensi saya. Dia pasti geleng-geleng. Tensi saya tidak pernah di bawah 100 yang tadi 150, 100, 170, 100, 199 tensi saya. Dan saya dipastikan 15 tahun yang lalu harus pasang ring. Sudah pasti itu, 4 dokter yang terkenal di Jakarta, 2 di Surabaya juga, dokter yang di RKZ, saya nggak sebutkan namanya, dokter yang paling bawel bagi saya, ya, yang saya nggak suka itu, ya kan, karena kita sakit perlu motivasi, tapi dia selalu katakan kamu gini, kamu gitu, gini ya. Satunya dokter yang di mitra keluarga, sudah pasang ring, tapi sampai saat ini saya tidak pasang ring. Ya, jantung saya sudah harus pasang ring, ginjal saya sudah bocor, dan terakhir saya sudah kena ginjal. Jadi saya berdiri di sini karena anugerah Tuhan. Sekali lagi saya anugerah Tuhan, hidup saya itu anugerah Tuhan. Saya bisa mengembalakan itu anugerah Tuhan. Ya. Jadi saya percaya Tuhan punya rencana, walaupun secara manusia nggak mungkin. Pak, enggak sakit. Saya sampai dapat gratis kalau ke Prodia. Di Paramita terakhir sampai saya dipanggil oleh timnya, dokternya memberikan penjelasan. Bukan kami nggak pernah. Dia bukan tidak percaya, tapi ini orang yang pertama kali di tempat dia di Paramita Kutisari yang mencapai 3.600 trigliseridnya. Dan dia minta saya supaya ambil darahnya lagi untuk diperiksa lagi. Saya bilang nggak usah. Kalau itu sudah kebiasaan, sudah memang dari Prodia dan di manapun juga hasilnya sudah segitu. Jadi kalau saudara bayangkan, saya bisa berdiri di tempat ini, saya bisa melayani. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan itulah saya percaya bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Walaupun harus lewat ibadah. Saudara berpikir, Pak Wiwi itu sudah enak pelayanan dengan 200 jemaat mungkin. Iya kan? Kalau kita kumpulkan pos PI kita ada 9. Kita kumpulkan bisa 400 jemaat. Kita pernah ibadah Padang di Songgorita sekali. 9 bis. 9 bis, 1 bis 50. Ya kan? Kalau itu bukan rencana Tuhan, nggak bisa saya kerjakan. Apalagi dalam posisi kondisi saya saat ini. Jadi waktu-waktu yang Tuhan berikan, saya percaya walaupun kondisi fisik saya lemah, tapi ada satu rencana yang Tuhan kerjakan bagi saya. Tuhan mau pakai bagi saya. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan juga pakai Anda. Walaupun Anda hanya sebagai, mungkin Anda belum berbuah, belum melihat nyata, belum bisa dilihat orang, Anda masih biji. Tapi ketika ditabur, ketika ditanam, ya, ingat di dalam biji itu, di situ ada masa depan saudara. Di dalam biji itu, ya kan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan lakukan. Sehingga dikatakan burung-burung itu akan bersarang pada anaknya. Ya, malam hari ini, mungkin saya nggak bisa khotbah terlalu panjang. Karena mengingat waktu dan saya tahu Tuhan rumah sudah menyediakan konsumsi bagi kita. Kalau sudah malam pasti nggak enak nanti saatnya makannya. Tetapi renungan firman Tuhan malam hari ini itu lebih dari penting daripada makanan jasmani. Harapan saya mari kita nuntut tahun ini di tahun 2021, ya kan, dengan damai sejahtera, dan kita masuk di tahun 2022 ya, dengan hati yang lebih lagi dengan Lukas 16 ayat 10 katakan, setiap perkara yang kecil Tuhan akan berikan perkara yang besar. Setia dengan yang benar, yang kecil, ya Tuhan akan berikan yang benar. Mari kita setia terus.
Apa yang kita dapat lakukan walaupun itu hanya kecil. Pak Darso, Pak Tirta tahu tempat saya. Kalau masuk ke rumah Kutisari banyak yang susah sehingga saya harus kirim Google Map-nya. Kalau sudah ditutup di Siwalan-Kerto, mau masuk Kutisari nggak bisa jalan kecuali yang punya tempat yang di Kutisari yang tahu jalan terusnya. Tapi memang Tuhan taruh di situ. Ya. Developer kasih tempat saya yang sekarang ditempati oleh gereja GKI. Ya. Cuma-cuma saya nggak mau karena saya belum tahu dapat jawaban dari Tuhan. Saudara, ketika saya berdoa, Tuhan kalau ini Engkau ingin aku jadi hamba Tuhan, saudara, saya punya pekerjaan Kompas waktu itu ekspedisi. Kami punya 6 kendaraan. Kami lepaskan cuma-cuma kepada orang lain. Nah, Tuhan yang memberi. Tidak ada satu apapun yang kita miliki itu kekal bagi kita. Mungkin istri kita, satu kali kalau Tuhan mau panggil, mau ambil. Mungkin harta kita, tidak akan bisa kekal untuk kita. Tetapi firman Tuhan itu adalah yang kekal. Ya, jangan sampai kita kehilangan firman Tuhan, dicuri oleh iblis. Tapi kami simpan firman Tuhan. Ya, saya minta sama developer Pak Bambang Sinar Galaxy, Pak Pras, ya kan, Pak Pras apa? Ya saya mau beli yang belakang. Ya ini cuma 500 meter. Ya kan, enggak mau. Itu enak, enggak mau. Saya cuma berdoa, Tuhan, kalau saya harus jadi hamba Tuhan, saudara, saya minta di belakang. Tuhan kasih. Syaratnya berat. Satu, saya minta bisa dicicil. Itu waktu itu saya beli tahun 84 itu 60 juta. Ya kan? Saya minta dicicil. Karena saya belum punya gereja yang besar. Saya hanya bersentuhan. Dan kedua, surat sertifikat harus atas nama gereja. IMP harus atas nama gereja. Selanjutnya saya yang ngurus semua. Pakai dan sebagainya. Ternyata sertifikat bisa nama gereja. Padahal itu bukan fasilitas umum. Orang DPR Jawa Timur sudah protes oleh kita. Ini pemukiman Pak. Tempat kami untuk istirahat, tidak bisa gereja. Tapi Tuhan bisa buat itu gereja. Tuhan bisa yang tidak bisa menjadi bisa. Akhirnya itu tanda kalau Tuhan, saya harus jadi full timer, saya harus jadi gembala, saya harus menggalakan. Dan sampai saat ini saya menggalakan di Kutisari. Walaupun engkong saya punya gereja, walaupun engkong saya punya perusahaan, tapi saya harus nurut kepada Tuhan yang punya rencana yang indah pada waktunya. Ingat ayat tadi, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Roma 8 ayat ke-28 ayat terakhir. Saya percaya ayat ini semuanya hafal, semuanya tahu, semuanya ngerti. Roma 8 ayat ke-28. Ya, bisa? Iya. Dikatakan ini dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Kami hidup 100% untuk Tuhan, kami hidup 100% percaya kepada Tuhan. Kami menikah, kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Kami bukan menolak orang tua kami bukan menolak bantuan daripada orang tua kami atau kekayaan dari harta dari kakek kami, tidak. Kami lebih percaya kepada Tuhan, kami lebih menghormati Tuhan, kami lebih takut kepada Tuhan. Ya kan? Kami sebenarnya jujur, saya sebagai cucu, sebenarnya harus dari warisan engkong saya seorang pendeta, kami dapat cucu aja dapat 3M itu uangnya saja. 3M, cucunya bukan cuma 5, dari turun saudara saya 5, belum yang dari lainnya. Satu cucu itu 3M. Kami tolak, kami harus urus surat ke notaris pelepasan hak. Bayar. Untuk urus surat pelepasan hak itu tuh bayar, bukan gratis. 1,5 juta kami harus keluarkan. Kami nggak dapat apa-apa, kami harus bayar 1,5 juta. 3M. Pengurus gereja kami sebagai diaken, anggap aja diaken, yang menguruskan Pak Wewe, Pak Gembala, kenapa uang ini kasihkan gereja aja supaya bangun gereja, supaya bisa beli tanah sebelah untuk bangun gereja. Saya bilang oke, bisa itu terjadi. Tapi saya lebih takut pada Tuhan. Saya bisa berubah dengan 3M itu. Mungkin diaken saya mau ngomong apa, Pak Wewe ini gereja gak boleh begini. Siapa lu? Uangku lu 3M buat gereja, kamu tuh 100 juta aja sudah gaya. Kamu 200 juta aja sudah gaya. Saya 3M loh, saya tidak akan menghormati orang lain.
Saya akan jadi sombong karena 3M. Bayangkan, jadi tidak punya uang, kerja supplier, kerja bangunan, tiba-tiba dapat warisan itu hanya uang tunai 3M, belum yang lain-lainnya. Saya bisa berubah total. Orang-orang bilang, kalau Roh Kudus ada di Pak Wiwin tidak akan bisa berubah. Sama bilang, ya kan, cinta akan uang itu akar daripada kejahatan. Ya kan, itu godaannya. Apalagi seorang hamba Tuhan, harta, tahta, dan wanita itu bukan rahasia lagi. Ya, setiap hamba Tuhan yang ditakuti jatuhnya karena apa? Selain harta, tahta, kedudukan atau kekuasaan dan wanita. Itu yang harus kita jaga. Kalau kita sudah tahu itu musuh kita, musuh besar kita. Ya kan? Saya harus hati-hati hidup ini, saya bukan sombong. Karena saya tahu besok saya mati pun, ya kan, kalau saya hidup saya nggak benar, cilakalah saya. Jangankan orang yang sakit seperti saya, orang sehat pun bisa tiba-tiba meninggal, apalagi seperti saya. Jadi saya harus jaga hidup saya jaga hati saya. Semua orang-orang katakan, ya Pak Wiwin, semua saudara saya itu bodoh, gila, goblok. Sampai ada momen tadi pakai istri saya bilang, dia selalu ingat perkataan dari keluarga saya, saudara saya. Kalau andai kata kepala saya itu tidak lengket di badan saya, sudah dikasihkan orang. Kepala saya. Saudara paham kan? Ya kan? Itulah. Tapi anak-anak itu bilang, Bapak ini sultan seharusnya. Kenapa Bapak ini? Kata-kata anak saya itu protes. Dia nggak mengerti. Dia belum dewasa. Dia belum tahu. Ya kan? Kenapa Bapak kasih? Bapak kenapa berikan orang lain? Kenapa harta Bapak uang? Ya kan? Uang itu harusnya uang sekolah Bapak berikan orang lain. Nggak mengerti. Kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita lebih taat pada Roh Kudus. Karena disitulah Tuhan akan memberkati kita. Itulah kunci. Ketaatan kita adalah kunci untuk keberhasilan kita. Anak saya tidak mengerti. Anak saya sering kali komplain pada orang tua, pada kaya terutamanya. Bapak kok begini? Sampai istri saya ngomong, kalau kepala saya tidak lengket sudah dikasihkan orang. Ya kan? Mobil satu-satunya kita punya, orang beli saya untuk pelayanan. Ya dikasih tahu anak saya bilang, Pak itu mobil buat papa, jangan kasih anak-anak kamu muda. Baru dapat, kita baru pakai 1 hari, besok pakai anak-anak kamu muda keteretes. Anak saya sakit hatinya. Karena itu mobil satu-satunya yang kita baru miliki, Xenia itu ya, baru kita miliki. Biasa kita punya mobil pickup gitu ya. Ya. Tetapi itu bukan saya, bukan kekuatan saya. Itu kata kerja, karya kerja daripada Roh Kudus dalam hidup saya. Karena saya lebih percaya. Dan saya menikmati sekarang. Anak-anak saya semakin mengerti. Pasti buah itu akan disenangi oleh Allah. Buah itu tidak akan jatuh jauh daripada pohonnya. Anak-anak saya paham. Dan anak-anak saya sekarang melayani dari bidang musik, baik di bidang youth. Semua rajin melayani. Saya suka cita sekali. Karena itulah berkat daripada Tuhan. Amin. Firman Tuhan saya serahkan pada Pak Gembala. Tuhan Yesus memberkati.